Halo semua, saya Widya hari ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malawarman dengan konsentrasi Hukum Administrasi Negara. Di video kali ini, untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Hukum dan Kebijakan Publik. Kebijakan adalah serangkaian prinsip atau tindakan yang diambil oleh pemerintah atau badan yang berwenang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik dirancang untuk menangani masalah masyarakat atau untuk mendorong pencapaian tujuan sosial ekonomi. Pada pasal 17 ayat 1 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah berhak menetapkan kebijakan daerah untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Yang artinya bahwa pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri berdasarkan asas otonomi dan desentralisasi. Itu berarti bahwa daerah memiliki kebebasan untuk menentukan kebijakan dan program yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka, seperti yang dilakukan oleh pemerintah kota Samarinda dalam program pembangunan pemberdayaan masyarakat. Kebijakan ini dituangkan dalam bentuk rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD Kota Samarinda tahun 2021 sampai 2026. RPJMD Samarinda adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang membuat visi misi dan program strategis pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun. Probebaya menjadi salah satu program unggulan yang diidentifikasi dalam RPJMD ini. Dengan menetapkan Probebaya sebagai prioritas, RPJMD memberikan dasar hukum dan arah kebijakan untuk alokasi anggaran dan implementasi program ini di seluruh RT di Kota Samarinda. Selain itu, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2021 memberikan petunjuk teknis untuk pelaksanaan Probebaya. Peraturan ini menjelaskan detail operasional mengenai bagaimana dana yang harus dikelola dan digunakan oleh setiap RT, termasuk prosedur pengajuan proposal, jenis proyek yang akan didanai, serta mekanisme laporan dan pertanggungjawaban keuangan. Probebaya merupakan program unggulan dari Wali Kota Andi Harun yang dirancang dengan tujuan spesifik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat tetangga. Melalui pemberdayaan dan pembangunan lokal, kebijakan ini merupakan inisiatif inovatif untuk mendukung pembangunan di tingkat rukun tetangga atau RT. Program ini memiliki alokasi anggaran sebesar 100 juta per tahun untuk setiap RT di Kota Samarinda. Ini juga mencerminkan sifat kebijakan. Tujuan dari program ini ialah pembangunan infrastruktur lokal. Dana tersebut digunakan untuk membangun fasilitas umum di lingkungan RT seperti jalan, drainase, dan fasilitas sosial lainnya. Pemberdayaan ekonomi dan sosial. Program ini juga bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial budaya di tingkat komunitas, termasuk pelatihan dan dukungan bagi usaha kecil dan program-program sosial lainnya. Yang terakhir, partisipasi masyarakat. Salah satu prinsip utamanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan di lingkungan mereka sendiri. Sekian video dari Asas Otonomi merujuk pada kebebasan dan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan yang relevan dengan kondisi dan kebutuhan lokal. Lalu, asas desentralisasi merujuk pada proses pelimpahan atau distribusi kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Desentralisasi bertujuan untuk memberikan otoritas lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan lokal, sehingga pemerintah pusat tidak lagi memonopoli seluruh proses pemerintahan di daerah. Juga menjadi salah satu fokus penting dalam Probebaya. Dalam acara tersebut juga Wali Kota Andi Harun menyerahkan langsung secara simbolis berupa bantuan sembako, bantuan pendidikan, hingga fasilitas penunjang kepada segenap penerima manfaat. Dalam program Probebaya sendiri, setiap RT di Samarinda mendapatkan alokasi dana 100 juta rupiah untuk menunjang pemerataan pembangunan dan bantuan pengentasan kemiskinan.
Dirinya juga mengungkapkan akan memberikan tambahan alokasi dana Probebaya senilai 50 juta rupiah bagi RT terbaik dalam pemanfaatan dana Probebaya dalam Probebaya Awards nanti. Ya, yang berhasil, ada beberapa indikatornya berhasil, kemudian ada mobilisasi dukungan tambahan pembiayaan dari masyarakat secara swakelola, dan ada 4 indikator. Nanti kita akan tambah hadiahnya bukan secara personal, tapi alokasi yang 100 ditambahi 50 supaya makin semangat untuk pada kegiatan Probebaya tahun 2023. Dan ini kegiatan Probebaya Award setiap tahun setelah dilaksanakan pada tahun 2023, nanti 2024 penghargaan.